Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang kedua agak lemas. Padahal di air kemarin tanya kenapa lemas, di air belum keluar. Ini di air belum keluar, lemas juga. Ya Allah. Alhamdulillahi awwalun bila bidayah wa akhirun bila nihayah wa man takallama sami'allahu kalama wa sami'allahu liman hamidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ibadi ajma'in. Amma ba'du. Bapak pengurus yayasan bersama dengan keluarga besar Yayasan Pendidikan Darul Nuansa, Bapak Wakil Rektor 1, ada Rektor 2 juga saya lihat. Ada kemudian Bapak Dekan, Wakil Dekan, Bapak Kepala Sekolah bersama dengan fungsionaris Yayasan Pendidikan Nuansa juga hadir, dan tamu kehormatan kita Bapak Profesor Lahmuddin bersama dengan tadi saya Pak Profesor Pusbianto ya. Ada 2 profesor hari ini yang juga hadir. Kemudian seluruh para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masuk di hari yang ke-20 Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan tetap kita semangat karena insya Allah 10 hari lagi. Kalau Pak Suhardi sama Pak Januddin dipastikan 9 hari lagi. Udah raya orang. Kita belum tahu, masih menunggu sidang isbat apakah kita 30 atau kita ngambil diskon 29. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, salawat dan salam kepada yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kebaikan dan keberkahan kepada kita karena kita suka bersalawat kepada beliau. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kemarelan singgah di Payapasir, kampung nelayan jalannya licin. Rencana hari ini Ustadz Muhammad Nasir, tapi yang datang Ustadz Mukhlisin. Cocok kan rasa? Alhamdulillah. Ustadz kita ini sudah pernah kemari sebenarnya 3 tahun yang lalu. Beliau ini adalah anggota terbaik dari Ustadz M. Nasir. Jadi Ustadz M. Nasir ini memang tidak akan mengirimkan seseorang yang tidak direkomnya. Jadi kalau sudah direkom beliau berarti memang sudah luar biasa lah itu. Gitu dia. Jadi kita akan mendengarkan tausiah beliau Ustadz waktu kita setengah jam ke depan, lalu kemudian nanti kita bikin tanya jawab, diskusi Ustadz. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengikutinya dengan khusyuk, tawadhu, bukan berarti ngantuk. Gitu Ustaz. Jadi kemarin Ustaz saya bilang, Ustaz ngantuk lagi. Kami di sini mak-mak ini biasanya kebiasaannya ngantuk kalau dengar pengajian. Kalau ayah-ayahnya enggak Ustaz, enggak pakai ngantuk, langsung tidur. Gitu Ustaz. Oke, mari kita buka dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Mukhlisin kami silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Bagaimana kabarnya bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan guru sekalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat. Masih kuat lagi untuk berpuasa? Alhamdulillah, insyaallah. Sudah sampai melambaikan tangan kan ibu bapak? Maksudnya? Tak sampai melambaikan tangan. Menyerah gitu ya? Insya Allah sekitar 5 jam setengah lagi kita akan berbuka. Insya Allah, alhamdulillah. Dan 10 hari lagi insya Allah kita akan berlebaran juga. Jangan khawatir. Ini pikiran orang-orang yang biar supaya Ramadan tadi cepat berlalu. Orang yang menginginkan Ramadan itu cepat berlalu, tandanya dia tidak menikmati Ramadan. Kenapa? Ramadan itu datang cuma 1 bulan dalam 1 tahun. Rugi rasanya kalau kita bercita-cita supaya Ramadan tadi itu cepat berlalu. Karena Rasul katakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Kalau sekiranya umatku itu pada tahu apa keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, dan tamannau, mereka semuanya akan bercita-cita untuk apa? Setiap hari itu dijadikan bulan Ramadan. Pertanyaannya, sanggup gak ibu bapak, tuan-tuan guru kalau tiap hari itu jadi hari Ramadan? Tak ada yang menjawab, tidak sanggup. Untung saja Allah berikan dalam 1 tahun itu cuma 10. Itu pun masih banyak juga yang tidak bisa melaksanakan. Banyak kita lihat di luar-luar jalan tuh,
kepala setan, wajah setan berkepala manusia. Tengok, merokok, masih muda, masih lajang, merokok dia di tengah jalan, mampir dia di warung Padang. Ini kan orang-orang lemah namanya, orang-orang yang tidak menikmati Ramadan. Walaupun kita memang dibolehkan untuk berbuka karena musafir atau karena maaf cerita ibu-ibunya lagi haid, nifas dan lain sebagainya, itu pun kita harus disuruh untuk menghormati hurma Ramadan, kemuliaan bulan Ramadan. Bahkan kalau bisa pun, hewan pun jangan ada nampak ketika kita makan di bulan Ramadan. Di siang harinya, malam hantam nasi itu tak nampak, karena memang sudah waktunya untuk dibolehkan makan. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, tuan-tuan guru, bapak ketua yayasan, bapak rektor, kemudian tuan-tuan guru yang tak bisa disebutkan satu persatu namanya. Insya Allah semua kita yang ada di sini semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmatnya dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Bersalawat kepada junjungan alam dengan memperbanyak mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong daripada umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Seyogyanya hari ini adalah Buya Muhammad Nasir. Tadi dia menelepon pukul 11:30, tak bisa lagi dimui. Mungkin lagi ada presentasi atau ada acara di sini. Majelis Ulama ya? Iya, Majelis Ulama Indonesia, karena dia bagian koordinator Dewan Fatwa juga. Jadi disuruh dan mau saya datang ke sana. Karena memang sudah pernah, tapi 3 tahun yang lalu sepertinya, kalau ingat si bapak wajah saya dulu itu belum menikah, sekarang alhamdulillah udah punya satu anak. Mungkin perbedaannya istri masih satu juga. Perbedaannya mungkin tak ada sih. Kalau udah nikah tadi agak gemuk sedikit, tapi warna kulit tetap sama, hitam. Dikasih handphone pun tetap hitam juga. Nah, bapak dan ibu, tuan-tuan guru kami yang kami muliakan, hikmah terbesar kenapa Allah jadikan Ramadan ini untuk kita kepada umat Nabi Muhammad. Satu-satunya hikmahnya adalah Allah ingin supaya kita menjadi umat yang terbaik. Makanya Allah katakan di dalam surah Al-Imran, kuntum khaira, kalianlah umat yang paling terbaik. Kenapa? Walaupun secara fisik kita itu dengan umat terdahulu karena telah jauh. Tengok umat Nabi Adam dulu, umat Nabi Musa itu kekal semua, satu orang beratnya sampai 1 ton. Percaya nggak Bapak Ibu? Harus percaya. Tengok pembangunan piramid itu. Zaman dulu tak ada orang kekek. Zaman dulu tak ada alat berat bahkan. Itu satu batu yang ada di piramid itu jumlah beratnya itu 1 ton. Bagaimana cara mereka mengangkatnya? Tidak ada alat berat zaman dulu. Ya dipikul. Itu menandakan umat zaman dulu itu kuat-kuat. Beda umat Nabi Muhammad. Kenapa mereka kuat-kuat? Makanannya daging terus. Kalau kita bakso Gojek, Indomie, pecel, apa nggak sekali udah makan 1 jam dan tidur makan. Diharap bahkan sampai sekarang, Bu. Karena saya sampai 8 tahun di sana itu bukan karena maaf ceritanya tak pintar maka sampai 8 tahun selesainya. 4 tahun sudah selesai ambil fakultas syariah. Kemudian 4 tahun lagi mencoba S2. Memang S2 di sana itu sulit. Profesor Dr. Quraisy Amun itu sampai 6 tahun selesai S2-nya di Azhar. Kemudian lagi Tuan Guru Bajang itu juga sampai 7 tahun. Itu orang yang otaknya jenius. Kalau saya antara apa lah ya? Alhamdulillah S1 lancar, S2 pernah saya coba masuklah di situ. Inta'ais kuliah, karena bahasa sana itu pakai dialek bahasa Arabia. Kalau pakai bahasa pusat mereka bilang khalas sadaqallahul azim. Karena bahasa pusat itu adalah bahasanya Al-Quran. Inta'ais tasjil, mau daftar apa? Kuliah dirasatul ulya, mau S2. Ahlan wa sahlan fi haqiqatil kuliah. Selamat datang di kuliah sesungguhnya. Kuliah sesungguhnya itu yaitu S2 di sana. S1 tuh udah kayak taraf SMA saja. Padahal menyelesaikan S1 sana megap-megap sebetulnya Bapak ini.
mukoror buku diktatnya satu gini, itu harus dihafal semua. Sekali keluar pertanyaannya cuma 500 halaman itu dihafal, yang keluar 3. Makanya banyak kita lihat di film Ketika Cinta Bertasbih itu, kalau ibu bapak tahu, kan ada tuh si Azam tuh sampai 9 tahun kuliahnya S1. Apa kerjaannya? Memang jualan tempe. Satu lagi memang betul-betul sulit pelajarannya. Nah, itu saya lihat memang betul-betul di Arab sana itu, di zaman dahulu piramid itu memang dibuat sama mereka. Itu pertanda mereka itu secara fisik kuat. Kita kalah. Oke, baik, kita kalah telak secara fisik. Yang kedua, kita kalau secara umur, umat Nabi Muhammad dengan umat terdahulu juga kalah telak. Umur umat Nabi Adam sampai Nabi Musa itu bahkan 1000, kemudian mundur ratusan tahun. Kalau kita ditaksir oleh Nabi SAW sampai berapa? 60 sampai 70. Kalau ada yang di sini tuan-tuan guru lebih dari 70, berbahagialah. Kenapa? Allah memberikan bonus untuk bapak-bapak dan ibu-ibu tadi, mempertambah pundi-pundi saldo rekening pahala. Nah, secara umur kita kalah telak, tapi kita dimenangkan, diberikan sama Allah bulan Ramadan ini untuk mengungguli mereka, yaitu secara apa? Pahala. Makanya banyak sekali pahala yang bisa kita raih di bulan Ramadan ini. Tepatnya sekarang ini di akhir Ramadan. Banyak orang bermalas-malasan di akhir Ramadan. Padahal THR tadi udah cair, Ustaz ya? Udah, alhamdulillah. Tapi masih juga lemes. Jadi nunggu cair apa lagi? Biar tidak lemes. Nah, sebetulnya kita disuruh untuk bersemangat itu di akhir Ramadan, karena bonus yang Allah berikan itu adanya di akhir Ramadan. Salah kaprah orang-orang Islam, tepatnya orang Indonesia. Memang saya perhatikan, kalau di Arab sana Ramadan pertama biasa mereka slow, tapi pasti kita Ramadan pertama pasti ujung-ujungnya slow dan habis semuanya kan. Ya kan? Boy, sampai teras-teras tuh. Ini enggak sekarang. Tengoklah masjid-masjid. Shopnya semakin terdepan semua bahkan. Jamaahnya ke depan semuanya. Kalau di Arab sana tidak, semakin akhir semakin penuh membeludak masjid. Semakin akhir semakin banyak orang bersedekah. Semakin akhir semakin banyak orang yang duduk di masjid iktikaf, tidak melihat apakah malam siang habis subuh tetap di situ mereka. Karena mereka tahu bonus yang terbesar itu di akhir Ramadan. Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa kita laksanakan di akhir Ramadan? Janganlah sampai kita seperti ayam yang mati di lumbung padi. Banyak makanan tapi mati juga dia. Kita banyak sekali pahala tapi banyak juga dosa yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan, Syekh Zainuddin Al-Manibari, setidaknya ada 3 aja amalan yang bisa bapak ibu laksanakan. Tak banyak kita ini seperti pertandingan sepak bola. Ini udah mendekati waktu injury time, bahasa Padangnya Pak. Mendekati akhir-akhir. Kalau sudah masuk babak injury time bukan additional time. Additional time kan tambahan. Ini injury time di akhir. 10 menit lagi menjelang akhir. Nah, ketika itu para tim yang kebobolannya banyak, apa yang dilakukannya ketika akhir tadi? Pasti bersemangat dia. Bersemangat untuk mengejar ketertinggalan atau bahkan untuk membalikkan keadaan. Begitu juga dengan kita. Dari awal tak semangat atau Ramadan sampai sekarang belum kita raih secara sempurna, jangan khawatir, masih ada waktu lagi. Inilah 10 akhir Ramadan. Begitu juga dengan tim yang sudah membobolkan gol, apa yang akan dibuat sama dia? Minimal bertahan atau bahkan yang menambah pundi-pundi gol lagi. Tak ada istilahnya kita udah 20 Ramadan beristirahat, istirahat tarawih, istirahat baca Quran, istirahat sedekah, atau bahkan istirahat puasa 1 hari dulu. Tak bisa. Tak ada no time for rest, tidak ada waktunya untuk beristirahat. Karena apa? Rugi rasanya kalau kita hanya sekedar menganggur saja di bulan Ramadan. Nah, ini sebetulnya coba saya tanya tuan-tuan guru. Ada juga orang yang dikatakan pengangguran dalam masjid. Seperti apa tuh? Seperti orang yang masuk dalam masjid tapi tanpa diniatkan iktikaf.
Sebetulnya kalau ingin mencari banyak pahala, dalam masjid ini pun banyak sebetulnya. Bukan hanya pas pengajian ini saja, di luar pengajian ada tak ada pengajian, masuk bapak ke masjid, niatkan yang 4 ini, biar supaya kita tidak menjadi pengangguran dalam masjid. Niat pertama, nawaitul i'tikafa ma dumtu fil masjid. Aku niat beriktikaf selama berada di masjid. Setengah jam, 10 menit, bahkan 2 menit tak sholat pun bapak di sini duduk tidur-tiduran. Nawaitul i'tikafa ma dumtu fil masjid. Dapat pahala. Niatkan, nanti keluar dari sini sampai rumah nawaitu modom lah pak ya. Apa lagi? Mana nawaitu i'tikaf dalam rumah? Dalam masjid, selagi dalam masjid. Mau sholat maghrib di masjid dekat rumah nanti, mau sholat tarawih atau di masjid manapun, baik-baik sampai buka dulu pintunya, jangan langsung berniat. Buka dulu pintunya, bacakan dulu doa masuk masjid. Coba saya tanya bapak ibu, apa doa masuk masjid? Allahumma laka sumtu. Tolong mau balik lagi. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Masuk dulu sebelum sholat tahiyatul masjid, niatkan nawaitul i'tikaf ma dumtu fil masjid. Aku niat i'tikaf selama berada di masjid. Maka rekening pahala itu mengalir terus. Berbeda dengan orang yang masuk di masjid tidak diniatkan i'tikaf, dia juga dapat pahala, tapi pahalanya sholat berjamaah saja. I'tikaf tadi itu tidak didapatkannya. Makanya keistimewaan umat Islam ini, umat Nabi Muhammad daripada umat terdahulu, diniatkan saja sama dia, belum dilaksanakan niatnya sudah dapat 1 pahala. Makanya dari sekarang kalaupun tidak bisa kita laksanakan, tetap niatkan aja. Contoh, aku niat haji, Allah, aku niat haji, aku niat haji, misalkan. Kalaupun tidak terlaksana hajinya, tapi kita sudah dapat pahala. Pahala apa? Niat baik untuk mengerjakan haji. Aku niat sedekah, ya Allah, aku niat sedekah. Tapi jangan dipolitisasi. Ada duit dia di kantong, tapi dia cuma niat sedekah aja, tak dikeluarkannya. Maka ini tidak mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa karena dipolitisasinya niat tadi. Nah, ada seorang sufi ketika itu yang lagi sakit, datang muridnya. Kemudian gurunya yang dijemput tadi mengatakan, "Inwu al-hajj, ayo semua kita niatkan haji." Kenapa gitu Tuan Guru? Sementara Tuan Guru sakit. Tak mengapa. Kalau kita sehat nanti kita kerjakan haji. Kalau kita mati dalam keadaan mendapatkan pahala karena kita sudah berniat haji. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad, niat aja Bapak Ibu. Makanya Nabi Musa alaihissalam dalam kitab Taurat yang menyebutkan, dia pernah iri. Ya Allah, baca dalam kitab Tauratku, ada nanti umat akhir zaman, dia hanya berniat, belum dilaksanakannya amalannya, dapat 1 pahala. Kalau diamalkannya niatnya tadi itu, diberikan 10 pahala atau bahkan lebih. Kalau begitu jadikanlah aku nabinya nanti. Tenang Musa, kau jangan banyak bintang. Gitu kata Allah. Dalam kitab Tanwirul Qulub pun dijelaskan juga di situ. Nah, fi ma'alimil ghuyub, Syekh Al-Tirmidzi mengatakan disitulah Nabi Musa tadi ini. Kemudian lagi Nabi Musa mengadu, ya Allah, nanti ada umat di akhir zaman, dia baru meniatkan keburukan atau niat dosa, belum dilaksanakannya, maka dia belum dapatkan dosa. Tapi ketika dilaksanakan niat buruknya tadi, cuma dapat 1 dosa. Tengok, Allah memberikan kepada kita banyak pahala daripada dosa. Apalagi di bulan Ramadan semuanya adha'afan mudha'afah, semuanya itu dilipat ganda. Niat i'tikaf. Yang kedua, apa itu? Niat memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu ada 2, memakmurkan secara fisik, memakmurkan secara makna. Kalau bisa dua-dua harus kita makmurkan. Yang secara fisik orang itu jarang di masjid, tapi dia memberikan di dalam kota infaknya, itu memakmurkan secara fisik. Ada dia ngasih di kota infak, tapi dia sholat juga di situ. Inilah sebetul-betul orang yang memakmurkan masjid. Tapi fenomena sekarang yang terjadi di Medan lah, tak usah di tempat lain Medan. Itu banyak penduduknya pengen apa? Membangun masjid semegah-megahnya. Tapi ketika pas waktu sholat tak ada yang datang di situ. Dan jumlah daripada jamaahnya pun sedikit. Dan ini salah satu akhir zaman juga.
banyak meninggi-ninggikan bangunan, termasuk masjid tadi yang jamaahnya sedikit tapi tetap dibesarkan sama dia. Nah, udah dua niat. Kemudian niat yang ketiga, sengaja aku niat menjaga panca indera dari perbuatan maksiat. Masjid ini tempat steril daripada maksiat. Tak percaya, coba kita keluar dari masjid ini nanti. Di depan tuh udah terlihat di situ maksiat apa? Tengok paha-paha garis-garis juga yang lewat. Dan tengok juga rambut-rambut ibu-ibu itu kan aurat. Itu maksiat mata. Coba di dalam masjid, ada nggak kita melihat aurat ibu-ibu? Tak ada. Steril daripada maksiat. Kemudian kalau kita keluar dari masjid ini, kita akan mendengarkan kalam-kalam yang rofas maksiat. Tengok anak-anak umur 5 tahun bilang paut pun udah bisa. Bodoh kali, mau kali gitu saja. Itu kan kalau kalimat kotor, apalagi B1, B2 udah bisa disebutkan sama dia. Kalau kita keluar dari sini nanti, makanya tempat steril itu daripada maksiat adalah masjid. Nah, dan dapat 3 kita keutamaan dalam masjid. Setiap kali hari besok kalau datang, baik-baik sampai ke masjid, niatkan i'tikaf, niatkan yang namanya memakmurkan masjid, niatkan yang ketiga menjaga panca indera dari perbuatan maksiat. Nah, selanjutnya apalagi yang dapat kita laksanakan di 10 akhir Ramadan ini? Yang pertama katanya adalah sedekah. Ini kalau bercerita bagi-bagi nih, kalau manusia tuh tak tertarik. Karena manusia itu yang taunya hanya kali-kali sama tambah. Kalau bagi-bagi tak tertarik tuh kan. Apalagi membagi cinta kan. Membagi cinta yang sudah ada ya Bu ya. Nah, apalagi seperti itu tak bisa. Manusia itu sukanya tambah-tambah dan kali-kali. Padahal sedekah ini adalah ibadah yang menyenangkan hati orang lain. Makanya Nabi Musa pernah mengadu kepada Allah, ya Allah, aku dah sholat nih, masukkan aku ke dalam surga. Apa kata Allah? Musa, sholatmu itu tidak membuatmu masuk surga, karena sholat itu hanya untukmu saja. Kalau kita sholat mencegah perbuatan keji dan kemudian Nabi Musa mengadu lagi, ya Allah, kalau gitu aku udah banyak puasa nih, masukkan aku ke dalam surga. Apa kata Allah? Puasa pun itu juga, itu hanya untukmu, karena itu menjaga hawa nafsu. Jadi Allah, apa yang membuat aku masuk ke dalam surga? Itulah dia sedekah. Kenapa? Sedekah ini tadi sudah idkhalus sururi fi qalbil mu'min, memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Nah, di dalam Islam bagi-bagi itu banyak, ada namanya zakat, ada namanya infak, ada namanya sedekah, ada namanya wakaf, ada namanya hibah, ada namanya hadiah. Tapi yang paling wajib di situ adalah zakat. Bilangannya sudah ditentukan, waktunya ditentukan, orang yang diberikan juga sudah ditentukan. Beda dengan sedekah. Sedekah ini bukan hanya tertuju dia itu diberikan berupa materi saja. Selain daripada itu, ada juga sedekah tanpa mengeluarkan uang. Contohnya, bapak sama bapak kiri kanan senyum dia, tak ada angin, tak ada hujan, senyum dia. Itu sudah memberikan sedekah. Nah, tapi jangan dipolitisasi juga lagi. Dia punya duit, ditahannya duit, tak mau dimasukkannya di infak, dia hanya senyum aja. Ada orang, tak ada orang lewat di depan rumahnya, senyum aja. Kan sedekah kata dia. Ini orang pelit. Hati-hati. Ada kisahnya, kalau sedekah itu memang betul-betul tidak akan mengurangi harta. Ini zaman Nabi Musa juga. Ada hidup sepasang suami istri yang hidupnya memang betul-betul tak berkecukupan, miskin. Sholatnya pun ganti-gantian. Suaminya dulu sholat, baru istri. Kenapa? Punya sarung cuma satu. Baru ketika itu istrinya mengadu kepada suaminya, Bang, Musa itu kan Nabi Allah, dia diistimewakan bisa ngomong dengan Allah yang disebut dengan kalimullah. Yuk kita mengadu sama dia, biar dia berdoa kepada Allah, semoga kondisi kita berubah, bukan jadi orang miskin lagi. Oke, mereka datangilah, mengadu mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Allah, kami tahu engkau diberikan istimewa, bisa ngomong dengan Allah. Kami minta kepadamu, engkau doakan kami, semoga kami menjadi orang yang berkecukupan. Apa kata Nabi Musa? Oke, nanti aku akan datang
dan juga akan ngomong dengan Allah, meminta. Baru ketika itu Nabi Musa berdialog dengan Allah, dan Allah pun mengabulkan doa sepasang suami istri tadi. Dengan catatan, Musa kasih tahu kepada hambaku tadi yang meminta doa, udah aku kabulkan, tapi ada catatannya. Setahun ini dia kaya, tahun depan dia balik miskin lagi. Tahun ini kaya, tahun depan balik miskin lagi. Akhirnya disampaikan oleh Nabi Musa, sini, doa kalian dikabulkan Allah, tapi ada catatan. Tahun ini kalian memang dikasih kekayaan, tahun depan balik ke sejalan pabrik lagi. Apa itu? Menjadi miskin. Apa kata orang itu tadi sebagai suami istri? Tak mengapa Nabi Musa, terima kasih atas doanya. Barulah ketika itu mereka selama 1 tahun terus dikasih sama Allah rezeki bin haitsu la yahtasib. Saking kan banyak rezekinya, istrinya tadi ngomong, bang, selagi masih banyak duit, ayo kita sedekahkan. Sedekah, anak yatim disantuni, pembangunan dibangunkan sama dia, orang musafir dikasih bantuan. Saking kan mereka tadi itu sibuk dengan memberikan sedekah, tak tahu mereka setahun lagi kan sebetulnya mereka jadi miskin lagi. Saking kan sibuk, sering ngasih, udah ditunggu Nabi Musa, udah 3 tahun, bukannya mereka makin miskin, makin kaya Allah kasih. Tercengang Nabi Musa, ini Allah udah menyalahi janjinya. Baru ketika itu dia datang kepada Allah lagi, ya Allah, aku mau nuntut. Kenapa? Engkau telah menyalahi janjimu. Kenapa? Hamba yang engkau kasih kekayaan kan cuma 1 tahun aja masanya. Ini udah aku tunggu 3 tahun, tidak miskin-miskin, malahan menjadi kaya. Apa kata Allah ketika itu? Musa, itu hambaku yang aku kasih itu, ku buka kepada mereka 1 pintu rezeki, tapi hambaku tadi membuka ribuan rezeki kepada yang lainnya. Makanya aku tidak akan memiskinkannya, dan aku malu kalau sekiranya ada hambaku lebih pemurah daripadaku. Tengok, ini nilai sedekah. Cocok kata Rasul, mana kosong sodakotun minman. Ada 3 yang disumpahkan Rasul, dan 3 sumpah ini betul-betul bermanfaat. Laksanakanlah 3 ini Bapak dan Ibu. Yang pertama, tak akan berkurang harta yang disedekahkan. Yang kedua, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah. Tidak ada Allah berikan balasan kepada orang pemaaf kecuali dia dikasihkan oleh Allah kemuliaan. Tengok orang-orang yang suka memaafkan, dia itu orang yang paling dicintai oleh orang lain. Tapi yang senggol bacok, tak mau orang berteman dengannya Pak. Marah sedikit senggol kan, senggol sedikit. Apalagi tengok Ramadan tak Ramadan, di jalan lampu merah itu sama aja. Mau mati, ya Allah ya Tuhan. Sampai saya pun mau bilang juga, puasa Pak, puasa, angkot, pokok, Pak, puasa, tidak juga. Ini setan kepala manusia kayak ini ya. Nah, kemudian lagi yang ketiga apa? Wa ma tawadhu'a illa lillah illa rafa'ah. Siapa yang tawadhu, Allah akan berikan bagi dia rafa'. Rafa' itu apa? Diangkat derajatnya. Tengok orang yang tawadhu, pasti Allah angkat derajatnya. Nah, makanya yang kita pelajari, mohon maaf tuan-tuan guru, dari sekolah dulu tuh peribahasa tuh kayaknya banyak yang salah. Rajin maka pandai, betul lah. Ada juga yang bodoh tapi dia ranking juga kan. Yang kedua, malas pangkal bodoh. Yang ketiga, boros pangkal miskin, betul. Yang keempat, hemat pangkal salah. Hemat pangkal badan kia, pelit. Hemat dengan pelit, beda tipis. Banyak orang yang saking hemat jadi kumpulkannya di bawah bantalnya duitnya tadi itu, sampai dia mati tak menikmati. Kenapa? Hemat. Hati-hati, Rasul tak pernah berhemat. Kalau sedekah itu apalagi di bulan Ramadan, Rasul disebut dengan ajwadun nas, manusia paling dermawan. Kedermawanannya itu sama seperti air yang mengalir, sama seperti angin yang berhembus. Itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia kurang orangnya,
kurang hartanya, tapi ketika ada orang yang meminta, dia tak pernah menolak. Bagaimanapun cerita, dia harus mengasihi. Tapi kita beda, masih jauh lagi tuh peminta datang, udah kita tutup kaca mobil kita kan gitu, udah kita tutup pintu rumah kan. Sebab kenapa pengemis itu datang? Itu sumber rezeki kita. Kalau memang tak ada kita berikan, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Tak bisa kita ngasih, setidaknya tolak dengan cara baik-baik. Mohon maaf Pak. Nah, bersedekahlah sekarang. Payah mencari sedekah kayak mana untuk tempat yang paling jitu untuk kita berikan Bapak dan Ibu. Cari aja masjid. Tiap hari itu belilah 20.000 kue yang serba 1.000 perak satu. Udah 20 biji, letakkan di maghrib di situ. Orang yang berpuasa pun ikut memakannya, maka kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa yang tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Ini kadang ada di komplek tuh, ada satu masjid didirikan, dia dikasih misalkan surat untuk memberikan bukaan dalam sebulan cuma 3 kali. Berarti sedekah dia bisa diukur 3 kali. Dikeluarkan 50.000 lah taruh 150.000. Tuh di ATM yang miliaran kan begitu. Cuma dikeluarkan berapa? 105. Begitu juga dengan kita. Nah, ada, keluarkanlah. Apalagi di bulan Ramadan ini, karena Rasul katakan ketika sahabat ngomong, ayu shadaqatin afdal, sedekah apa yang paling afdal tuh ya Rasulullah? Shadaqatun fi Ramadan, sedekah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Makanya banyak orang-orang kaya kita lihat kapan mereka itu menunggu momen untuk berzakat. Pasti di waktu bulan, karena dikali lipatkan katanya. Nah, yang kedua kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, apa amalan selanjutnya? Yang jelas adalah baca Quran. Baca Quran. Memang terlihat kadang kalau kita ini zaman sekarang buka HP itu kadang 5 jam pun membacanya sanggup. Sampai habis baterai pecas, duduk dia sampai cas Quran. Masih sanggup. Quran baru 1 halaman. Wa ilaihi wa ilaihi. Masa gitu? Saya pernah juga merasakan gitu Pak Imam. Inilah setan. Kenapa Ramadan ini dikatakan bulan berkah? Satu aja jawabannya, karena Quran itu turun di bulan Ramadan. Coba setiap segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Al-Quran, maka sesuatu itu akan mulia. Yang pertama, di antara planet yang ada, mana planet yang paling mulia Ibu Bapak? Bumi. Kenapa? Bumi itu diturunkannya Al-Quran. Di Jupiter begitu besar memang planetnya, tapi makhluk hidup tidak bisa hidup di situ. Hanya bumi yang ada makhluk hidupnya di situ. Itu tanda bumi merupakan planet yang paling mulia dikarenakan apa? Al-Quran turun pada bulan. Yang kedua, nah, di antara malaikat yang ribuan jumlahnya, tapi yang 10 kita ketahui, itu mana malaikat yang paling terbaik? Siapa? Israel atau Jibril? Jibril. Walaupun Israel pencabut nyawa, tapi Jibril di situ paling nomor 1 ya di situ. Kenapa dikatakan Jibril malaikat paling mulia? Karena Al-Quran turun melalui perantara malaikat, makanya Jibril menjadi malaikat terbaik. Kemudian selanjutnya, di antara malam-malam yang terbaik, malam Jumat terbaik, malam Arafah 9 Zulhijjah terbaik, kemudian malam nisfu Sya'ban terbaik, malam Rajab terbaik juga, malam Jumat terbaik, malam Idul Fitri, Idul Adha terbaik. Pertanyaannya, mana malam yang terbaik tadi, yang paling terbaik? Lailatul Qadar. Kenapa? Inna anzalnahu fi Quran itu turun di Lailatul Qadar, makanya Lailatul Qadar menjadi malam terbaik. Kemudian di antara umat-umat yang ada dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, mana umat paling terbaik? Nabi Muhammad, kuntum khaira ummatin. Apa alasannya? Karena Quran turun pada umat Nabi. Makanya Nabi Muhammad umatnya menjadi umat paling terbaik. Itu semua karena Al-Quran. Coba bayangkan, kita kalau dekat dengan Al-Quran, otomatis kita juga menjadi manusia yang terbaik. Pertanyaannya, udah berapa kali khatam Bapak Ibu tuan-tuan guru? Nah, Imam
Hanafi, a'immah kita lah yang 4 itu, Hanafi, kemudian lagi Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu mereka memang dikenal sebagai pengajar yang dia itu menuntut ilmu dan memberikan ilmu. Tapi ketika masuk di bulan Ramadan, KBM, kegiatan belajar mengajar, ditutup sama dia. Apa? Fokus Ramadan. Kita kalau tak bekerja Ramadan, tak makan istri anak, kan gitu. Mereka tidak belajar mengajar. Ngapain fokus? Makanya dalam sebuah riwayat Imam Hanafi itu mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 hari berapa kali? Habis subuh sekali khatam, habis sholat asar sekali khatam, habis terawih 1 kali khatam. 3 dikali 30 berapa kali? 90. Kita mungkin masih ayat ke 90 Al-Baqarah, Pak ya. Kita masih ayat ke 90. Imam Syafi'i dalam sebuah riwayat disebutkan pagi 1 khatam, malam 1 khatam, dalam 1 hari 2 kali khatam, kali 30, 60 kali. Karena apa? Karena membaca Quran 1 ayat saja, 1 huruf pahalanya 10. Bayangkan 6.666 ayat, berapa huruf di situ? Jutaan kali 10, miliaran. Maka kalau 1 khatam udah miliaran pahala kita dapatkan. Rugi kalau kita jago di Facebook tapi tak jago baca Quran. Jago buat medsos, tak jago membaca Al-Quran. Ini penting juga, bukan hanya di dunia, di akhirat dia akan mendatangkan syafaat. Dan juga ada satu kisah, ibu dan bapak, bacaan Al-Quran ini juga yang dibacakan anak dihadiahkan kepada kita nanti yang sudah meninggal itu sampai ada di dalam kitab fikih Imam Asy-Syafi'i disebutkan. Di situ ada seorang syekh suatu hari melewati kuburan, dan ketika dia di kuburan dia hendak membaca Al-Quran. Dihadiahkannya pahalanya kepada orang yang ada di kuburan. Sampai dibaca lalu dia dalam bacaan tidur dia di situ. Pas dia tidur dia bermimpi. Rupanya dalam alam kubur itu dilihatnya ada orang sekelompok berebut-rebutan mengambil hadiah. Ada satu yang tak ambil hadiah, duduk aja di kursi tenangnya. Didatanginya lah ibu-ibu yang duduk di kursi tadi. Wahai ibu, mereka kenapa? Itu mereka lagi rebutan hadiah. Kok begitu? Iya, karena orang yang masih hidup mendoakan mereka cukup dengan ucapan Assalamualaikum ya ahlul kubur, itu mereka udah dapat hadiah. Jadi bapak ibu jangan pelit. Kalau Indonesia nih lewat kuburan kok bisa secepat mungkin 120 km per jam pun lewat, Pak? Takut. Pelan. Assalamualaikum ya ahlul kubur, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Itu udah dapat hadiah mereka tuh, Pak. Ini kita tidak. Kencang sekali. Kasih salam sama mereka tuh udah ngasih hadiah. Terus ditanya, ibu kenapa nggak ikut ke situ gabung? Aku udah cukup. Kenapa cukup pula? Karena aku masih punya anak. Anakku tuh tukang jualan buah. Alamatnya di sini, di sini. Sebelum dia buka kedai buahnya tuh dia ngaji. Dan bacaan Qurannya itu ditujukan untukku. Makanya aku sekarang tenang-tenang. Mereka tadi itu rupanya anak-anaknya tidak ada yang membacakan Quran untuknya, cuma dapat dari orang-orang lain. Baru ketika itu terbangun syekh tadi dari mimpinya. Baru ketika itu dicari alamatnya. Memang betul. Anak, kamu punya ibu yang sudah meninggal? Iya. Apa kerjaanmu? Tak ada, tukang jual buah aja aku nih, Pak. Apa yang kamu buat sebelum kau buka tokomu ini? Tak ada. Selain aku mengaji dan hadiah daripada bacaanku ini, ku kasih kepada mamaku. Tengok. Jangan kita bangga punya anak, titelnya tinggi, kerjaannya tinggi, tapi tak bisa membedakan mana huruf zo sama toh. Mana huruf sin, sa, sha, so. Jangan bangga punya titel. Maaf. Apalagi titelnya sampai namanya pun tadi pun hilang karena titelnya tadi banyak. Karena untuk mengaji tak bisa, rugi kita. Banyak orang tua yang sekarang ngejar anaknya harus begini, tapi tak bisa mengaji.
Ketika meninggal emak ayahnya bingung dia, gimana cara ujung-ujungnya panggil ustaz. Makanya dengan mengaji tadi kita pun juga akan mendapatkan syafaat untuk kita yang sudah meninggal dan juga kepada kita yang sekarang masih hidup. Jangan pernah pelit memberikan hadiah pahala mengaji kepada kaum muslimin wal muslimin. Karena kita bakalan camat juga di sini Pak kan, yang profesor doktor pun udah ada titelnya camat, calon mati. Ya Pak kan? Orang kaya mati, orang miskin mati, ustaz nanti nanti dia mati juga nanti dulu. Kalau saya bapak ya bapak dulu lah, ustaz atau ustaz nanti ya bapak dulu lah bapak. Nah, semua mati. Orang kaya, orang miskin, rakyat jelata, presiden semuanya mati. Semuanya bakal mati. Makanya kita pun juga nanti akan mati. Kalau kita pelit masih hidup di memberikan doa kepada orang yang mati, jangan harap pas kita mati nanti diberikan doa oleh orang yang hidup. Ini coba, tanpa kita sadar itu kalau kita berdoa pasti untuk kita aja. Sehatkanlah badanku, sehatkanlah urusan anakku, urusan suamiku, gini. Aku, me and my family. Itu aja doanya Pak. Pernah nggak kita satu kali satu momen kita hanya mendoakan kaum muslimin? Ya Allah, murahkanlah rezeki orang yang belum dapat rezeki, dapatkanlah anak orang yang sampai sekarang belum dapat anak, mudahkanlah urusan kalau ada orang yang urusannya tadi itu belum lancar. Pernah nggak kita dalam 1 menit saja kita doakan begitu? Allahumma anta syafi'i ishfi mardha wa mardal muslimin, sehatkanlah orang yang masih sakit. Pernah nggak? Pasti kita, ya Allah lancarkanlah, berikan aku rezeki. Dunia dia aja didoakan, orang lain tak pernah didoakan. Jangan pergi. Nah, itu dia membaca Al-Quran. Dan yang ketiga terakhir, amalan terakhir, ibu dan bapak, tuan-tuan guru yang kami muliakan, yaitu iktikaf. Iktikaf kalau ada waktu. Kapan mulai iktikaf? Nanti malam sudah dimulai. Bagi ibu boleh untuk iktikaf kalau diizinkan suaminya dan harus terhindar daripada fitnah. Kalau ibu pergi tanpa izin suami, itu iktikafnya sah tapi hukumnya haram. Kenapa? Izin suami itu pembuka pintu surga daripada ibu beribadah tapi tak diizinkan oleh suami. Begitu ya sebetulnya pahala untuk ibu-ibu ini tak perlulah banyak-banyak untuk mengambil pahala. Cukup aja sholat 5 waktu, puasa, patuh suami, selesai, masuk surga. Di mana pintu surga nanti dia pilih, masih terserah ibu pilih yang mana. Itu namanya Rasul. Tak perlulah sampai-sampai dia menunjukkan mama cerita untuk beginilah jadi inilah jadi itu jadi ini, bersedekah nampak namanya begini. Tak perlu. Sholat aja 5 waktu di rumah, puasa saja di Ramadan, patuhi suami, selesai semua perkara. Suami pun itu juga, kalau ada yang istri patuh itu lebih dari segalanya Pak. Senyuman istri itu lebih baik daripada mendapatkan 1 triliun. Ya Pak. Tapi kalau sekali istri tadi itu udah tak senyum lagi sama suami, wah, itu alamat berbahaya memang. Nah, makanya ibu dan bapak, tuan-tuan guru yang kami muliakan, setidaknya 3 amalan itu tadi: bersedekah semampu kita, kemudian lagi baca Quran, kemudian beriktikaf, dan taharrau kata Rasul, kita bergerilya untuk mendapatkan bonus yang memang sengaja Allah berikan kepada kita di akhir Ramadan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Tak perlu kapan di situ, Ustaz, malam kapan, ganjil kah, genap kah, 27 kah, 23 kah, 21 kah, itu tak perlu. Kenapa Lailatul Qadar itu Allah sembunyikan waktunya? Ada 3 saja. Yang pertama, di situ ditunjukkan mana orang yang rajin untuk mendapatkannya sungguh-sungguh atau yang tidak. Coba kalau Lailatul Qadar itu sudah Allah tentukan malam 23, otomatis semua masjid di dunia ini awal Ramadan kosong. Malam 27 penuh, kok bisa sampai 100 tingkat di situ sampai sorenya kan? Kalau dikasih tahu. Nah, makanya tadi kasih tahu biar supaya kita bersungguh-sungguh mencarinya. Rasul udah kasih tahu di situ. Taharau asyar kata Rasul. Bergerilya, ambil 10 tuh. Bisa 21, 23, 25, 27, 29.
Yang penting kita tadi itu berijtihad. Yang kedua apa? Orang yang tadi itu ingin mendapatkan Lailatul Qadar, pasti dia tadi itu bersungguh-sungguh, tak pandang apat malamnya. Yang penting dia berdoa, jangan lupa doa. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itulah doa yang diajarkan Rasulullah kepada istrinya Sayyidatuna Aisyah ketika mendapatkan malam Lailatul Qadar. Perbanyak doa itu. Mungkin itu saja tuan-tuan guru yang kami muliakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Ada yang ingin didiskusikan? Ini akibat tak minum kita di sahur tadi. Tafadhol biar sama-sama nanti Pak Ustaz pun bisa jawab. Mungkin itu saja Pak. Masuk tol Gerbang Pelawan, keluar pula di Tanjung Morawa. Seperti yang pertama saya katakan, ini Ustaz Mukhlisin luar biasa. Cocok kamu rasa? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita hari ini sangat menarik. Sebenarnya ada hubungannya dengan Lailatul Qadar, Ustaz. Tadi Ustaz tak kurang menjelaskan apa ciri-ciri Lailatul Qadar, Ustaz. Jadi itu pertanyaan. Nah, itu dia kan. Orang-orang bertanya di Ustaz, apa ciri-cirinya? Sampai suatu malam Ustaz, ada seorang istri lagi tidur nih. Iya. Tiba-tiba di tengahnya suaminya kena kedinginan AC. Iya. Pakai selimut. Terus kemudian dari arah wajahnya keluar cahaya. Kata dia, ya Allah, suami udah Lailatul Qadar nih. Rupanya main HP. Rupanya istrinya lagi chatting sama selingkuhannya. Dikirain cahaya, rupanya cahaya. Hadirin yang dirahmati Allah Taala, ada yang mau nanya kira-kira dari kalangan kaum ibu nih yang nanya nih, dari Bu Farida atau siapa? Silakan Pak Martoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Luar biasa. Biasa di luar. Bapak ini karena 3 tahun lalu kami di sini, ada 3 tahun saya di sini mungkin ikut. Iya. Luar biasa, ya hormatku kami. Cuma saat ini Pak, kami tulisannya baca Al-Quran kurang pas. Tadi katakan bahasanya kalau kita baca Al-Quran itu banyak pahalanya. Betul. Karena untuk khatam itu kita dengar baca Qul 3 kali aja udah khatam. Betul kan? Betul, ya. Jadi kalau kita sudah baca dari juz pertama sampai terakhir, siapa? Bisakah kita baca Qul 3 kali setiap saat sampai khatam? Terima kasih. Selamat. Jadi ini macam apa ini Ustaz? Macam cerita yang katanya kalau baca 1 huruf dapat 10 pahala, kan gitu. Jadi ada ibu pulang pengajian dari Ustaz tuh, sampai rumah dia ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Kata lakinya, kau kenapa deh katanya gitu? Bang, katanya 1 huruf. Aku bikin 100 kali 300 kata dia. Ya, ada pemahaman yang kayak gini. Apakah kita membaca Qul 3 kali sama dengan sekali khatam Quran, lalu kita bacakan 30 kali, berarti khatam 10 kali. Apa gitu Ustaz? Baik. Pertanyaannya bagus sekali Bapak. Mohon maaf. Nah, pernah ada satu sahabat ketika itu yang bernama Qatadah. Dia selalu mengimami sholat. Dia tuh hafiz. Tapi setelah selesai membaca ayat yang lain, pasti dibacanya surah langganannya Qul huwallah. Itu aja dibacanya sampai membuat jamaah ketika itu komplain, melapor sama Rasul. Rasul, Qatadah ini habis Quran tapi Qul huwallah aja dibacanya, mual kami. Datang Rasul, datang ketika itu. Betul Qatadah? Ya Rasul. Kenapa kau baca Qul huwallah? Lebih baik aku tak usah jadi imam lagi daripada aku disuruh tak baca Qul huwallah. Kenapa? Bagiku cinta kali sama Qul huwallah ya Rasulullah. Baru apa kata Rasul? Pintu langit berdoa untukmu. Semua makhluk langit lagi mendoakanmu masuk ke dalam surga. Nah, dalam sebuah hadis lagi dikatakan bahwasanya Al-Quran Qul huwallah itu di surah-surah lain seperti Yasin ada dijuluki dengan Qalbul Quran.
hatinya, jantungnya Quran. Kemudian lagi kul huwallah, itu namanya sulusul Quran, sepertiga Quran. Nah, jadi ini dipolitikkan sama mereka. Sepertiga tambah sepertiga, sepertiga full, kan begitu. Cukup baca 3 kul huwallah udah 1 khatam Quran. Ini adalah orang-orang pemalas. Pemalas yang hobinya dipolitikkan sama dia. Inilah politik identitas tadi itu. Dipolitikkan sama dia. Mana bisa seperti itu? Tapi tetap juga dia dapat pahala karena bacaan kul huwallah tadi. Beda dengan orang yang kul huwallah 3 kali dengan orang yang khataman. Kalau memang itu sama, buat apa kita menghatamkan, kan begitu? Cukup semua umat Islam disuruh baca kul huwallah. Kalau begitu, buat apa Allah menurunkan dari surah Al-Falaq, surah Al-Fatihah sampai An-Nas? Bagus kul huwallah saja, kan begitu? Ini semua diturunkan, gunanya apa? Untuk dibaca. Jadi kalau ada orang beranggapan seperti itu, kalau niatnya tadi itu dipolitikkan sama dia, atau karena dia malas, cuman cukup 3 kulhu saja udah 1 khatam, ingatlah ini nanti bisa menyesatkan. Bahaya nanti kalau difatwakan ya kepada ibu-ibu, udah. Oh kalau gitu bisa lah Ustaz, di rumah aja dibaca kul huwallah aja. Emang surah yang lain itu kan banyak juga, seperti ayat kursi. Apa hukumnya kalau kita baca ayat kursi pahalanya? Kalau kita sampai di rumah, ketika buka pintu kita baca ayat kursi, maka setan tadi itu tidak bisa datang ke rumah kita, terbirit-birit dia. Tapi kalau ada orang yang masuk di rumahnya tak dibacanya ayat kursi, maka setan tadi mengatakan inilah hotel kita, dipanggilnya saudara kuncu-kuncunya untuk party dia di rumah itu. Makanya banyak rumah-rumah yang anaknya kayak kelakuan setan. Karena apa? Di rumah tuh DJ aja yang diputar, musik DJ, Quran tak pernah diputar. Sapu pagi musik DJ banatnya, sapu sore pakai DJ kalau apa dangdut Indonesianya. Nah, jadi menanggapi pertanyaan Bapak tadi, memang ada ayat yang mengatakan siapa yang membaca kul huwallah 11 kali itu sama seperti mengkhatamkan Al-Quran. Ini kan ada asbabul wurudnya dalam istilah hadis, asbabul wurud. Kalau dalam istilah tafsir namanya asbabul nuzul. Coba kita lihat apa asbabul wurudnya. Bisa jadi orang yang disuruh begini, ini di waktu dia hendak mau tidur. Bukan ketika dia tidak mau tidur, di waktu biasa, waktu dia mau belum tidur. Bukan itu disuruh sama Rasul. Kan Rasulullah menyuruh istrinya, Khadijah, laksanakanlah 3 ini sebelum kau tidur. Pertama berhaji, yang kedua khatamkan Quran, yang ketiga kasih sedekah kepada kaum muslimin. Datang kata Sayyidah Aisyah, mana mungkin aku bisa berhaji, waktu haji pun belum ada, katanya kan gitu. Cuman aku mau sedekah, ini udah malam, orang tuh pada tidur. Ya tak mungkin juga 1 jam bisa aku khatamkan Quran, kata Aisyah. Tidak begitu, cukup kalau kau ingin berhaji itu cukup membaca ayat kursi. Kalau ingin engkau mengkhatamkan Quran, baca 3 kul itu tadi, kul huwallah, An-Nas, Al-Falaq. Kalau kamu ingin ngasih sedekah kepada kaum muslimin, maka kau ingat dan kau maafkan. Kalau ada dalam hari ini tadi orang yang menyakitimu, kau maafkan, maka engkau sudah memberikan sedekah kepada kaum. Nah ini salah satu juga Bu, kalau mau tidur ini kita kalau udah ngantuk tuh tak ingat lagi semua, tak usah kan tidur, sepatu pun tak bisa dilepas karena sakit kan, capek tadi bahkan. Nah jadi pertanyaan tadi itu asbabul wurudnya itu mungkin dalam keadaan nyuruh kita jangan pernah alfa mulut kita walaupun hendak mau tidur, khatamkan Al-Quran itu dengan cukup membaca kul. Jadi kalau waktunya panjang, ya jangan belum. Ya betul. Pas mau tidur. Ya mau tidur. Ya, kalau tiap hari pula puluk sama dengan ada orang ustaz sholat ustaz. Mulai dari umur 17 tahun dia pandai sholat sampai 50 tahun. Ayatnya keluarga kul semua. Kul Allahu ahad, qul huwal falaq, qul bin nas sekali lalu kafir. Diganti juga kadang-kadang, tapi ulang asli inna atau inna. Sampai ber 1 hari pas dia mau sholat
malaikat di atas tebak-tebakan. Rakaat pertama inna a'tayna Allah gitu. Saking itu aja ya itu malaikat tebak-tebakan di atas. Hadirin yang dirahmati Allah Taala, sangat menarik sekali kajian kita hari ini. Masih dibuka tanya jawab kalau memang masih ada yang mau, karena waktu kita masih ada 5 menit ke depan sebelum pukul 2. Tapi kalau memang sudah tidak ada, Lailatul Qadar tadi yang pertanyaan tadi apa ciri-ciri? Apa ciri-ciri? Nah, itu boleh juga Ustaz. Nah, di dalam kitab tafsir As-Sabuni dinyatakan bahwasanya ciri Lailatul Qadar itu dalam hadis pun ada. Kan Rasul mengatakan ketika malam Lailatul Qadar itu besoknya datang, itu matahari di pagi harinya tidak terlalu menyengat panasnya dan tidak terlalu dingin, tidak juga dia itu mendung. Kemudian pepohonan itu memberikan angin sepoi-sepoi. Itu kalau secara alamnya. Tapi jangan kita tengok tergocak-gocak sedikit, misalkan sumur kita, ini pertanda Lailatul Qadar. Ini tetangga sebelah biasanya ribut, ini kok diam, berarti tanda Lailatul Qadar. Tidak juga. Biasanya recok sama istrinya begaduh aja, ini tak begaduh satu hari ini, berarti malam nanti malam Lailatul Qadar. Tidak begitu. Nah, artinya itu tadi itu Nabi tadi memberikan kepada kita ciri-cirinya seperti itu. Nah, ketika Nabi tadi pernah juga ditanya, berikan kepada kami apa ciri Lailatul Qadar itu? Apa kata Nabi? Carilah di 10 akhir. Kemudian disingkat lagi sama Nabi. Kalau tak ada di 10 tuh, kalian carilah fi witr. Di mana? Di malam-malam ganjil. Nah, kemudian cara untuk mendapatkannya lagi, ibu dan bapak, yang jelaslah diperbanyak amalan-amalan soleh. Sedekah, kalau orang yang sering dia itu sedekah, itu tanda-tanda dia tuh akan diberikan Lailatul Qadar sebetulnya. Ini ada orang malas-malasan, pas malam 23 dia di situ rajin-rajin, berhak nggak dia mendapatkan dibanding dari orang yang semangat dari Ramadan pertama sampai akhir? Ya ini tak akan mungkin secara mustahil, tak mungkin. Allah kan tahu mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak sungguh-sungguh. Tapi pada intinya malam Lailatul Qadar itu ibu dan bapak, ciri-cirinya adalah hati kita tadi itu giat untuk mencarinya. Itulah ciri-ciri yang paling terbaik. Yang lainnya jangan, misalkan malam 23 tengok paginya, matahari mendung, kata Ustaz itu kalau mendung tak Lailatul Qadar, berarti nantilah malam ganjil selanjutnya. Ditengoknya, matahari panas pula hari ini, sementara Lailatul Qadar tidak terlalu panas, berarti ditunggunya malam 27 pun juga tidak seperti itu. Ujung-ujungnya dia pun tadi itu tidak fokus mencari Lailatul Qadar, yang difokuskannya mencari ciri-ciri Lailatul Qadar. Banyak sekarang mau cari Lailatul Qadar itu anak tetangga sebelah namanya Lailatul Qadar, gampang saja mencarinya kan. Nah, jadi ciri-cirinya seperti itu. Ciri-cirinya kita tadi melangkahkan kaki ringan untuk bersedekah, ringan untuk bersolawat, ringan untuk berzikir, ringan membaca Quran, ringan membantu orang lain. Itu ciri-ciri kita akan mendapatkan malam Lailatul. Tapi tidak dengan orang yang bermalas-malasan, tidak akan Allah kasih kepadanya. Nah, mungkin itu Bapak. Kalau ada tambahan lagi, silakan Ustaz. Kita kalau nambah memang suka, tapi kalau kali ini nggak ada. Alhamdulillah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita hari ini sangat-sangat menarik sekali tentang bagaimana kita menyikapi akhir Ramadan. Kadang-kadang orang-orang Ustaz kalau dia mau Ramadan agak ngomongnya gini, tak lagi Ramadan ya kan? Nah, gitu dia ngomong Ustaz. Tapi begitu Ramadan mau habis, bentar lagi Ramadan mau habis, gitu dia. Jadi intonasinya beda Ustaz. Nah, gitu, bentar lagi Ramadan gitu. Begitu mau raya, lagi mau raya, gitu. Ada ininya Ustaz. Memang begitulah kita di sini karena masih biasa seperti itu Ustaz. Mudah-mudahan kita yang ada di sini tidak akan merasa rindu dengan kehadiran Ramadan. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang suka dengan Ramadan dan menjadikan Ramadan sepanjang hidup kita walaupun tidak lagi di bulan Ramadan. Jadi ada kalimat begini Ustaz, Ramadan kan hidupmu sekalipun tidak lagi di bulan Ramadan. Artinya yuk mari sama-sama kita melakukan sesuatu di luar Ramadan seakan-akan kita berada di bulan Ramadan. Fatabiru yaumil aqab, mari sama-sama kita aminkan doa yang akan disampaikan oleh Al Ustaz. Silakan Ustaz, Fadhil. Doa apa? Iya.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin, wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira, wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna mimman shama ramadhana imanan wa ihtisaban, waj'alna mimman qama ramadhana imanan wa ihtisaban, waj'alna minal muttaqin, waj'alna minas sabirin, waj'alna minal mukhlasin, waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma a'inna 'ala as-siyam wa a'inna 'ala al-qiyam wa a'inna 'ala tilawatil Qur'an wa a'inna 'ala as-sadaqati wal infaqi waz zakat wa a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ballighna lailatal qadr, Allahumma ballighna lailatal qadr, Allahumma arzuqna lailatal qadr, warzuqna wa ahlana wa a'ilatana wa usratana lailatal qadr salimina ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim, wa anzilur rahmata was-sihhata was-salama wal 'afiyata wat tawfiqa wal hidayata wal istiqamah wal maghfirata wa rizqan halalan thayyiban mubarakah, khususan li ahli hadhil jama'ah wa khususan li hadhil muassasah wa khususan lil hadirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah sudah kita selesaikan pengajian kita pada hari ini dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya insyaallah. Kita ketemu lagi pada pengajian besok di hari ke-21 Ramadan kita bersama dengan ini enak di besok ini karena yang baca penceramah kita adalah ketua BKM kita Bapak Profesor Haji Salahuddin. Cuma ini ada An-Nadawi kan. Jadi bersama kita besok adalah Bapak Profesor Dr. Haji Salahuddin An-Nadawi. Sama-sama kita ikuti pengajian beliau karena ini berarti pengajian yang pertama beliau di Dharma Wangsa. Ada dua ustaz kita yang baru pertama kali kemari. Yang satu lagi nanti tanggal 18 adalah Dr. Haji Irwansyah MH. Kemungkinan kita pengajian hanya sampai tanggal 18 kemungkinan. Nah gitu dia. Tapi kalau Bapak Ibu setuju kita bikin sampai tanggal 20. Walaupun